Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku level 5 yang Bapak sayangi semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Endo dapat bertemu dengan kalian semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat untuk tetap belajar bersama Pak Endo dalam pelajaran PLH Pendidikan Lingkungan Hidup, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan materi pengolahan sampah organik dan anorganik. Mudah-mudahan kalian semua sudah siap dan tetap semangat. Baik anak-anak, kita mulai. Yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu sampah, atau definisi sampah itu apa. Sampah adalah sisa-sisa buangan suatu produk yang sudah tidak terpakai lagi, namun masih bisa untuk didaur ulang menjadi barang-barang yang siap pakai. Inilah sampah-sampah yang selalu kita buang tiap harinya, ternyata bisa didaur ulang kembali menjadi barang yang siap pakai anak-anak. Sampah dibagi menjadi dua. Ada sampah organik yang pertama. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, seperti daun-daunan kering dan sisa makanan atau sayuran. Daun-daunan kering, contoh adalah daun-daun yang terjatuh dari pepohonan sehingga mengotori karang rumah kita atau halaman sekolah kita. Kemudian sisa makanan. Sisa-sisa makanan seperti sayur-sayuran atau nasi bekas yang kita buang, itu adalah contoh dari sampah organik. Jangan lupa, sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk, ya, yang bisa terurai dengan tanah dengan baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik itu? Yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, sampah botol bekas air minuman, gelas, kaleng, dan sebagainya. Contohnya ini dia anak-anak, sampah-sampah yang selalu kita buang. Ada banyak di sekitar kita, ya. Kemudian sampah gelas, kaleng, contohnya adalah minuman yang dikemas dari kaleng-kaleng aluminium, ya, minuman ringan ataupun dari botol-botol plastik bekas. Banyak sekali berceceran di sekitar kita yang dibuang begitu saja hingga mengotori lingkungan kita. Itu adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, susah terurai dengan tanah, bahkan membutuhkan tahunan bahkan ratusan tahun untuk bisa hancur oleh tanah. Kemudian apa dampak daripada sampah-sampah itu anak-anak? Ada dua. Yang pertama berdampak positif dan yang kedua berdampak negatif. Kan kita bahas satu persatu. Dampak positifnya apa? Yang pertama, bisa dijadikan kompos atau pupuk dari sampah. Ternyata dampak positifnya sampah-sampah organik bisa dijadikan pupuk, kompos, ya. Ini contohnya anak-anak, dari bekas-bekas makanan atau sayur-sayuran. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan yang didaur ulang, yang disebut dengan recycle, ya. Contohnya seperti ini. Menyulap sampah jadi rupiah, kerajinan barang bekas. Insya Allah kita akan membuat seperti itu anak-anak depannya. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai pembuatan energi baru atau energi terbarukan, ya. Ini contohnya dari sampah
akan menghasilkan energi ya. Kemudian apa dampak selanjutnya? Yaitu dampak negatif anak-anak. Yang pertama bagi kesehatan kita, dampak negatifnya. Contohnya menghasilkan penyakit diare, sakit perut, kolera dan gatal-gatal ya. Kemudian kita bisa lihat ada ilustrasinya ya, penyakit diare. Kemudian yang kedua anak-anak, bagi lingkungan ya, akan mencemari air dan tanah karena sampah. Ini contohnya, lingkungan menjadi kotor dan airnya tidak layak untuk digunakan karena tercemar oleh sampah. Begitupun dengan tanah, tidak akan bisa digunakan untuk menanam tanaman apapun karena tanahnya sudah rusak oleh sampah. Kemudian yang ketiga, bagi sosial ekonomi, baunya tidak sedap dan mengakibatkan banjir, terutama di perkotaan. Itu dampak-dampak negatif daripada sampah. Harus kita hindari ini anak-anak. Baiklah anak-anak, supaya kalian memahami lebih jelas lagi, coba kita lihat dulu film berikut ini ya anak-anak. Maaf. Simak sebaik mungkin ya. Plastik ini digunakan sifatnya yang ringan, kuat dan murah, dan plastik dapat diolah dari berbagai macam hal. Per tahun 2015, plastik yang mencapai 322 juta ton. Dan dari sekian banyaknya plastik yang digunakan, ada sekitar 43%-nya menjadi sampah. Perlu kita ketahui, sampah plastik dengan waktu puluhan hingga ratusan tahun cepat hancur dan berurai secara alami. Karena sifatnya yang cukup berurai, plastik sangat dapat membantu misalnya erosiasi. Akibatnya, buah-buah berkurang subur dan kemudian lingkungan dan perkebunan yang bermanfaat membantu pembukaan tanah. Sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat membuat saluran membuang air. Ketika terjadi hujan, sampah plastik yang terbuang arus air takut dan membuat saluran pembuangan sehingga menyebabkan banjir. Begitu pula dengan sampah plastik dan berakhir di lautan. Sampah plastik tersebut telah binatang laut seperti paus, lumba-lumba, kura-kura, dan berbagai jenis binatang laut yang lainnya. Hingga pada akhirnya lebih dari 1 juta binatang laut mati setiap tahunnya bersama sampah plastik. Dari bermacam permasalahan yang timbul dari sampah plastik, kita harus bertanggung jawab dan lebih bijak dalam menggunakan plastik secara pola hidup ramah lingkungan. Batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang menggunakan lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air untuk kemasan. Sediakan sampah-sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita.
dan kehidupan generasi kita di masa depan. Bagaimana anak-anakku semua? Menarik bukan? Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari film pendek tadi. Bahwasanya kalau kita tidak bisa membuang sampah sembarangan, ya, tidak bisa mengolah sampah dengan baik, kita akan mendapatkan akibatnya, yaitu banjir, kemudian mengotori lingkungan hidup di sekitar kita, ataupun nanti kalau seandainya sampah itu dilarungkan ke laut akan mengotori lautan kita dan mengakibatkan ekosistem di lautan menjadi terganggu dan ikan-ikan akan menjadi mati, padahal ikan-ikan itu butuh sekali untuk asupan gizi kita. Kita lanjutkan anakku. Problem solving atau menyelesaikan masalah. Jadi masalah-masalah tentang sampah yang selama ini membuat lingkungan kita tidak bersih dan indah akan kita atur sedemikian rupa hingga menghasilkan apa saja masalah yang akan diselesaikan, yaitu sampah organik yang tadi kita bahas, ya, daun-daun kering akan menjadi pupuk kompos kalau kita olah, dan insya Allah mungkin mengenai hal ini kita akan bahas ke depannya. Kemudian yang kedua, sampah organik bisa dijadikan apa lagi? Yaitu pupuk bagi tanaman, ya, tanaman supaya tambah subur, tidak menggunakan pupuk kimia. Nah, bahkan lebih bagus adalah pupuk dari kompos, pupuk alami. Kemudian selanjutnya yaitu problem solving yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang kedua, sampah anorganik ini, ya, yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena ini adalah menjadi masalah yang tidak pernah selesai sampai sekarang, ya. Yang pertama yaitu sampah-sampah plastik ini yang kita gunakan, ya, akan kita jadikan kerajinan tangan, ya, yang sangat indah ini, ya, yang terbuat dari botol-botol plastik. Bisa dibuat pot tanaman yang lucu ini anak-anak. Kemudian bisa juga kaleng-kaleng bekas minuman ringan, ya, akan kita buat sebagai mainan yang sangat indah. Insya Allah untuk materi ke depan anak-anak kita akan membahas bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Baiklah, itu saja anak-anakku semua pelajaran PL hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa menggunakan sampah sebaik mungkin hingga bisa didaur ulang dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kembali, ya, dan tidak bisa mengotori lingkungan kita ini, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku. Bye.